Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Pada masa kampanye pemilihan presiden, Prabowo Subianto tampil sebagai sosok yang tegas dan berani. Salah satu janji utamanya yang membakar semangat rakyat adalah pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Dalam berbagai pidatonya, Prabowo dengan lantang menyatakan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa yang harus dihancurkan. Jika saya terpilih menjadi presiden, tidak ada ampun bagi koruptor. Hukum harus ditegakkan, dan keadilan harus menjadi dasar dalam membangun bangsa ini, ucap Prabowo. Disambut tepuk tangan dan sorakan dari ribuan pendukungnya. Janji ini menghidupkan harapan masyarakat yang sudah lama lelah. Dengan kasus-kasus korupsi yang kerap menghiasi pemberitaan, banyak yang percaya bahwa dengan kepemimpinan Prabowo, era baru pemberantasan korupsi akan dimulai. Rakyat membayangkan masa depan yang lebih bersih, di mana hukum benar-benar ditegakkan dan para pelaku korupsi tidak lagi bisa lolos begitu saja. Namun harapan itu mulai diuji saat Prabowo akhirnya resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak lama setelah pelantikan, kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo mulai memunculkan kontroversi. Salah satu keputusan yang paling mengejutkan adalah pemberian pengampunan kepada sejumlah koruptor yang sudah divonis bersalah. Pengampunan ini, yang disebut sebagai bagian dari program rekonsiliasi nasional, menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Bagi sebagian orang, langkah ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji kampanye. Para aktivis anti korupsi menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk kompromi yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kritik keras juga datang dari masyarakat yang merasa dikhianati oleh pemimpin yang mereka pilih. Namun, pemerintah memiliki alasan tersendiri. Mereka berargumen bahwa pengampunan ini adalah bagian dari strategi untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi. Para pejabat pemerintahan menyatakan bahwa koruptor yang diberikan pengampunan diwajibkan mengembalikan sebagian besar aset yang mereka korupsi, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional. Masyarakat bertanya-tanya. Meski demikian, alasan ini tidak cukup untuk meredakan kekecewaan publik. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini benar-benar demi kepentingan bangsa atau hanya langkah politis untuk menjaga dukungan dari kelompok tertentu? Rakyat mulai mempertanyakan komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi. Sosok yang dulu dikenal tegas kini dianggap melunak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah janji kampanye hanyalah alat untuk mendapatkan suara, atau ada tekanan politik yang membuat Prabowo harus mengubah sikapnya? Dampak pada kepercayaan rakyat. Keputusan ini membawa dampak besar terhadap kepercayaan publik. Banyak yang merasa bahwa janji-janji kampanye hanya tinggal kenangan. Prabowo, yang pernah dielu-elukan sebagai harapan baru, kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa ia masih berpihak pada rakyat. Namun tidak semua pihak pesimis. Sebagian masyarakat berharap bahwa langkah ini hanyalah bagian dari strategi yang lebih besar. Mereka percaya bahwa Prabowo masih memiliki komitmen untuk memberantas korupsi, meski caranya berbeda dari yang diharapkan. Kini rakyat Indonesia berada di persimpangan antara harapan dan kekecewaan. Perjalanan Prabowo sebagai presiden masih panjang, tetapi bayang-bayang janji kampanye akan terus menghantuinya. Dalam perjuangan melawan korupsi, satu hal yang pasti, rakyat tidak pernah lupa. Mereka menunggu aksi nyata, bukan sekadar kata-kata. Karena di negeri ini, masa depan yang bersih dan adil hanya bisa terwujud jika pemimpinnya benar-benar berani melawan korupsi, bukan memaafkannya. Prabowo telah memilih jalannya. Pertanyaannya, apakah jalan itu akan membawa bangsa ini menuju kemajuan, atau justru melukai kepercayaan rakyat yang telah lama mendambakan perubahan? Hanya waktu yang bisa menjawab.